Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rina Septiani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di video kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru TK Nurwana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Guru TK Nurwana, yang saya hormati tenaga kependidikan operator sekolah TK Nurwana. Siang ini marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat, nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita menjadi pendidik yang menuntun anak didik kita. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Awali diskusi kita hari ini, kita cek semangat dulu ya Ibu. Iya, Ibu. Setuju? Setuju. Kita cek semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Se Mama, ngat semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi. Guruku hebat. Muridku pintar. Muridku pintar. Guruku hebat. Yes, tepuk tangan untuk ibu semuanya. Lanjut ya, presentasi hari ini yaitu tentang diseminasi, penyebaran dan pemaparan pemahaman budaya positif di sekolah. Ini merupakan pemenuhan tugas pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum saya masuk ke materi, ada nih pertanyaan nih Ibu-Ibu. Pertanyaan pemantiknya yaitu, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini merupakan pertanyaan pemantiknya di awal kegiatan kita hari ini. Bagaimana pendapat ibu-ibu? Apakah ibu-ibu sepakat dengan pertanyaan yang 3 ini? Sepakat Ibu? Sepakat. Bu Lia bagaimana? Ada yang berbeda dengan pendapat Ibu Mila? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada gimana ya? Bagaimana Bu Lia? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu mungkin kalimatnya terlalu tegas mungkin. Berarti intinya sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Tidak sepakat, berarti Bu Lia tidak sepakat dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mau 2 Bu Lia? Positif. Nah, nggak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Yang 3? Memberi penghargaan. Setuju. Berarti adakah ibu yang sama dengan Bu Lia atau sama dengan pendapat Bu Mila? Bu Ayu, Bu Opet bagaimana? Ya, sama dengan Ibu Lia. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kurang setuju ya? Iya. Takut. Nah, kita simpan dulu jawaban dari ibu-ibu tadi. Nanti kita setelah belajar, setelah kita tahu diskusi ini, maka nanti kita bisa simpulkan sendiri apakah benar yang pendapat kita tadi atau ada perubahan. Lanjut ya. Topik dalam eksplorasi konsep. Nih, topiknya adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Mulai dari diri sendiri. Budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Yaitu kita ambil contohnya, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang mana dalam menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, dapat memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi hama dan jamur-jamur yang ada yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan petani. Di sini kita akan berusaha merubah paradigma kita. Nah, di sini ada kegiatannya ya Ibu. Contohnya kita menggepalkan tangan, kegiatan gepalan tangan. Ada antara A dan B berteman, diambillah secari kertas, ditulis di dalam kertas itu digenggam di dalam tangan masing-masing. Nah, teman A atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka genggaman tangan ini, dan si A juga dengan sekuat tenaga mempertahankan kekuatan tangannya, dan si B mencoba membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap apa saja yang dilakukan untuk bisa membuka kepalan tangan temannya. Nah, di sini kita bisa belajar tentang perubahan paradigma. Kita lihat ke bawahnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini guru bisa mengontrol murid, ilusinya. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita lihat eksplorasi konsep yang 6 tadi, yaitu pembelajaran 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita di sini mencoba melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita lihat stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau kita respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrol. Di stimulus respon mengatakan pelaksanaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon mengatakan model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada di sana menang dan kalah. Teori kontrol itu berupaya memikirkan menang dan menang. Itulah perbedaannya stimulus respon dan teori kontrol. Sini kita akan bertanya mengenai apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, biasanya kita mengatakan disiplin itu bagus, ternyata itu membuat anak tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai, tapi suatu paksaan bagi mereka.
Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan initas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap pelaksana perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kata Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan berguna dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut pandangan Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 gotong royong, dan 6 kreatif. Yang kedua yaitu pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, di sini kita akan mengenal teori motivasi, hukuman dan penghargaan terhadap siswa. Ada dua motivasi manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri murid. Kalau eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Nah, untuk yang pertama, motivasi eksternal, yaitu anak melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Anak bertindak untuk menghindari hukuman. Berarti dengan yang kita berikan hukuman, anak tertib, itu kan disiplin, karena dia tahu hukuman nanti akan menimpanya. Makanya itu adalah motivasi dari luar namanya, atau eksternal. Yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak berpikir seperti ini, kalau saya melakukan ini, dulu senang. Kalau saya melakukan datang tepat waktu, kayaknya ibu guru bilang saya pintar. Berarti itu adalah motivasi dari luar juga, belum dari diri murid sendiri. Nah, yang kita inginkan itu adalah motivasi internal atau intrinsik yang ada pada diri murid yang keluar sendiri tanpa kita yang memberikannya, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, misalnya dia yang ingin sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi anak yang berpikir sendiri, kalau seandainya saya terlambat, saya mau jadi orang apa ya? Kalau seandainya tugas saya tidak selesai, saya mau jadi orang bagaimana ya? Jadi itu sendiri keluar dari diri anak tanpa takut pada guru, karena takut dihukum. Berarti yang kita inginkan di sini adalah motivasi internal atau intrinsik yang datang dari diri anak. Nah, ini ada tentang teori hukuman dan penghargaan. Hukuman dan konsekuensi. Nah, saya ingin bertanya nih, hukuman, ibu-ibu kira-kira hukuman itu seperti apa? Bagi yang diberikan apabila anak melakukan pelanggaran. Nah, misalnya kalau di TK seperti apa, Bu ya? Hukuman biasanya yang kalau di TK anak disuruh untuk membersihkan, mengambil sampah apabila datang terlambat. Ya. Oh, itu hukuman ya, Bu ya. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi. Botet, kalau konsekuensi kira-kira seperti apa itu? Kalau tadi Bu Lia menyatakan apabila anak disuruh melakukan sesuatu karena dia terlambat, maka itu hukuman. Dan konsekuensi seperti apa? Seperti kesepakatan. Nah ya, berarti berdasarkan kesepakatan. Misalnya konsekuensi seperti apa, Bu Lia? Contohnya? Misalnya tata kelas kalau dilanggar, jadi dia dapat hukuman. Berarti udah sepakati dulu. Ya, sepakati dulu kan tata kelas kan sepakat. Nah. Dan dia melanggar, dia dapat juga hukuman.
Oh ya, misalnya seperti ini misalnya kan. Lagi Rina. Kalau membuat hukuman itu kita harus punya kesepakatan antara anak dengan kita, antara orang tua dengan kita. Jadi sepakat kita bersama, dia tahu tentang hukuman. Kalau melanggar, hukumannya begini anak ya. Kalau melanggar, hukumannya begini anak ya. Nanti sesuai dengan kenyataannya, tegakkan hukuman itu. Jangan dikasih apapun kalau sesuai dengan, misalnya nggak boleh melihat HP selama hari ini. Ayah jangan dikasih-kasih, walaupun dia menangis pun tetap jangan dikasih. Nanti dia dengan sendirinya dia menangis, dia akan bisa lelah, dia akan tidur sendiri. Begitu menurut psikolog yang ibu konsul waktu itu di sekolah. Ya, Bu. Itulah hukuman itu. Jadi kita sebenarnya hukuman ini saja anak kecil kita sudah menanamkan hukuman kepada anak. Walaupun udah besar dan nanti juga hukumannya apa lagi gitu kan. Nah, contoh kalau udah besar tidak dikasih belanja sehari ini, memang tidak dikasih tapi makan dikasih. Contohnya hukumannya rasanya berat sekali, boleh tidak dikasih belanja kata ibu psikolog itu. Tapi kasih dia makanan, kasih dia bawa kue-kue nasi, tapi dia akan terasa di sekolah dia tidak menerima jajan. Nanti dia akan janji dia besok tidak akan mengulang lagi karena dia tidak jajan. Itulah hukuman juga tuh. Kalau anak-anak udah besar, contohnya udah SMP SMA kan udah bisa diberi sisir. Kalau kecil dia kan masih itu sukanya bermain, sukanya main HP, nonton TV. Ya, itu hukuman untuk anak-anak. Iya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Bulia tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan yang dibuat anak tadi. Nah, penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau anak ibu tidak buat ini, hukumannya ini seperti kata Bunda, kalau datangnya terlambat nanti tidak boleh nonton, kan itu hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya kita dan anak sudah sepakat, misalnya dia mencoret buku temannya, akhirnya temannya nggak bisa belajar. Nanti konsekuensi yang harus didapat anak berarti dia harus membuatkan kegiatan temannya tadi yang sudah dicoretnya. Itu konsekuensinya kalau kita mengganggu teman. Apa yang harus kita lakukan? Cemilan-cemilan atau balurkan stiker. Ya, kita mungkin pernah memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Nah, penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Yang seperti tadi kan kita kasih penghargaan kepada anak ini, ternyata anak itu tidak dapat penghargaan. Dia jengkel, bisa hubungannya tidak bagus dengan temannya. Apalagi anak TK, selalu itu yang kita kasih penghargaan yang terbaik, yang lain tidak. Makanya bisa merusak hubungan antara mereka. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang sangat menarik, Ibu. Jadi dengan penghargaan ini anak tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Itu adalah motivasi dari luar yang diberi gurunya, karena anaknya bisa datang cepat, ini stikernya. Karena anaknya siap membuat tugas, ini stikernya. Jadi semuanya ada, itu ternyata tidak bagus. Dia akan mengurangi motivasi intrinsik yang ada di diri anak. Anak terbiasa dengan penghargaan sehingga tidak muncul motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan peraturan tersebut. Tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita mengenal apa itu restitusi. Ibu-ibu, apakah sudah pernah mendengar sebelumnya restitusi? Belum pernah? Belum. Nah, restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulianya apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Nah, itu arti restitusi. Selanjutnya,
Ciri-ciri restitusi. Ada beberapa ciri-ciri restitusi yang ingin kita kenal bersama, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan yang dibuat anak tadi, tapi mengambil pelajaran dari kesalahan yang dibuat anak. Dua, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi diinginkan bisa hubungan lebih baik lagi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, di restitusi menyarankan bukan memaksa anak untuk melakukan itu, tapi tawaran kepada anak. Nanti anak yang akan memilih tawarnya itu, apa yang diinginkannya sebenarnya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bisa kita lihat dalam diri siswa apa yang perlu dikembangkan, yang perlu dilakukan sebaik-baiknya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang mungkin kita sangat tertarik sekali saya di sini. Ternyata kemarin itu saya merasa ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, makanya anak mencari sesuatu yang belum terpenuhi bagi dia. Ternyata dia melakukan itu semua, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia nanti kita belajar tentang itu ya Ibu. Nah, selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang kita bina dalam melakukan restitusi ini. Restitusi fokus pada solusi bukan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita cari solusi dalam melaksanakan restitusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang salah itu kembali pada kenyataannya. Anak itu kan sebenarnya benar atau baik, tapi karena perbuatan salahnya tadi dia direstitusi akan kembali kepada kelompoknya yang baik. Ketiga yaitu pembelajaran tentang keyakinan keras. Nah, di sini kita akan melakukan tentang keyakinan keras. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita buat? Bahwa tidak peraturan itu yang kita buat, kenapa harus keyakinan? Bisakah ibu-ibu menjawab, Pak? Kenapa kita harus buat keyakinan bukan peraturan? Apa itu? Ya. Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu cocok mungkin untuk anak yang pada zaman saat sekarang ini. Kalau peraturan mungkin untuk anak zaman yang dulu atau kayak seperti kita kecil. Kalau sekarang kan udah beda, harus mesti nyata dan harus dilihat gitu. Oh, ya. Makanya harus diyakinkan anak itu sekarang, karena dibutuhkan keyakinan saat sekarang ini. Karena sudah diterapkan peraturan pun sekarang tidak bisa lagi gitu. Makanya dibutuhkan. Nah, berarti intinya Bu ya, kalau keyakinan itu ada di diri anak. Dia yakin untuk melaksanakannya. Kalau peraturan berarti orang yang buat peraturan dia menaati. Itu ya Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Nah, apa jawabannya kira-kira? Karena takut ditilang. Ya, Bu. Kenapa kita harus menggunakan helm waktu mengendarai kendaraan roda 2? Karena helm itu adalah akan melindungi kepala kita. Contoh salah satunya, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita misalnya jatuh, bisa jatuh sendiri, bisa jatuh tabrakan, maka kepala kita akan terlindungi dengan helm. Kepala kita tidak langsung terbentur ke tanah atau ke aspal. Tapi apabila kita tidak menggunakan helm, kalau kita terjatuh, maka kepala kita bisa terbentur ke aspal, maka bisa terjadinya kepala kita luka segala macamnya. Jadi helm sangat berguna waktu kita mengendarai kendaraan. Yang berarti dari jawaban Bu Nila tadi bisa kita lihat itu merupakan adalah himbauan diri dari dalam diri, karena kita yakin bahwasanya tidak pakai helm kita akan celaka, bukan karena takut dengan Pak Polisi. Nah, berarti itu merupakan keyakinan. Kalau peraturan berarti kita takut kena tilang. Nah, makanya ini dianggap peraturan. Berarti ada dua versi, ada peraturan dan keyakinan ya.
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus itu kita lakukan? Bagaimana Bu Ayu? Sama halnya dengan tadi ya. Kalau peraturan pasti kita takut nanti kepala sekolah atau kepala desa marah dan menegur kita. Makanya kita itu enggak peraturan. Tapi kalau kita meyakini bahwa tidak pakai masker untuk bisa membuat kita terinfeksi dari virus, dan kita tahu masker bisa melindungi kita dari virus, maka kita lakukanlah menutup hidung dengan masker. Itu namanya keyakinan. Kalau peraturan kita hanya takut karena tindakan orang lain di luar diri kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tadi berarti itu adalah keyakinan diri kita, karena kita tahu bahwa disiplin itu kebutuhan kita. Kita tahu datang disiplin itu kita akan dapat tepat waktu, kita akan dapat materi, kita akan bisa memahami materi, kita akan bisa mengembangkan diri kita. Itu namanya keyakinan dari dalam diri kita. Tapi kalau kita datang tepat waktu karena takut dengan pengawas, takut dengan kepala sekolah, dan takut dengan hukuman-hukuman yang akan diberikan di pelatihan tersebut, itu namanya adalah peraturan. Nah, itu beda peraturan dengan keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi saya bilang internal, motivasi yang lahir dari diri sendiri, kembali kita ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti yang dikatakan Lila, kita yakin dengan tepat waktu kita bisa mendapatkan materi, kita menghargai waktu, kita bisa menjadi orang yang disiplin. Berarti itu kan motivasi intrinsik yang ada di diri kita, bukan karena takut dihukum atau karena perintah atasan kita. Nah, selanjutnya peraturan kelas. Nah, ini ada lingkaran ya Ibu di tengah-tengah, yaitu warna ungu peraturan kelas. Dari peraturan kelas tersebut melebar luas menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan yang kita buat tadi, kita tanamkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang dibuat nanti, tumbuhlah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif yang ada di sekolah kita, misalnya seperti anak sudah datang tepat waktu, guru sudah datang tepat waktu, anak sudah disiplin, anak sudah bisa mandiri, anak tidak lagi berkata-kata kasar, anak sudah tertib. Itu nanti akan menciptakan lingkungan positif yang nantinya akan berdampak kepada budaya positif di sekolah. Jadi itu nanti akan menjadi suatu tradisi atau budaya yang kita laksanakan di sekolah. Kesepakatan kelas, mungkin ibu-ibu sudah pernah melakukan kesepakatan kelas di kelasnya? Sudah. Ini bedanya ibu-ibu ya. Ini ada kolom 1 yaitu peraturan, kolom 2 itu keyakinan kelas. Kita akan membedah lagi tentang peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan, misalnya ibu guru bilang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu peraturan, nanti akan menjadi keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan di sekolah. Nanti akan masuk ke keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen dengan peraturan yang sudah ada. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Untuk keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, kalau seandainya anak di dalam kelas kan kekerasan dilakukan kepada temannya itu. Jadi keyakinan kelasnya itu ada keselamatan dan menghormati temannya atau orang lain. Dilarang menggunakan narkoba di peraturan. Kalau keyakinan kelasnya itu bertujuan untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran di peraturannya. Berarti keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Di peraturan yaitu menggunakan masker. Keyakinan kelasnya yang diyakini siswa itu dia sadar dengan kesehatan dan keselamatannya, makanya memakai masker. Peraturan mengatakan jangan berlari di kelas atau koridor.
Keyakinan kelasnya itu keselamatan. Untuk keselamatan dan keamanan anak yakin bahwa itu untuk keselamatan, maka dia tidak melakukan berlari lagi di kelas. Nah, itu mungkin antara peraturan dan keyakinan kelas bedanya. Yang keempat, kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini yang tadi kita lihat di awal ya. Nih, ada di sini bagan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tertengah apa itu Ibu? Bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup. Makan. Berarti anak butuh makan, Iya. minum, Udara. bertahan hidup. Nah, termasuk rumah Ibu? Iya. Nah, ya. Pakaian. Nah, pakaian. Nah, itu yang dibutuhkan anak. Dengan terpenuhi itu bisa membuat perilaku dia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, bisa membuatnya lebih baik lagi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau seandainya dia tidak disayang, ada-ada aja ya yang dibuatnya. Misalnya, ibu-ibu pernah nggak merasa di kelas anak ini yang butuh kasih sayang seperti apa? Contohnya? Cari perhatian sekali. Oh, caper ya, cari perhatian di dalam kelas karena dia ingin disayang ibu. Ibu tuh aja yang cari tadi hawa ndak ada biarlah sesuatu gitu kan. Kalau cuma satu orang yang kita sayangi rasanya, jadi anak yang lain kayak kayak gitu caranya jadi ibu sayang, padahal itu sebenarnya salah gitu. Makanya butuh kasih sayangnya harus sama gitu. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini kira-kira seperti apa ibu-ibu? Mungkin karena pengen menguasai semua keadaan gitu, dia pengen disanjung jadi melakukan kegiatan hal yang dilakukan itu pengen disanjung saja. Berarti kebutuhannya ingin diperhatikan, ingin diakui gitu mah. Ingin diakui tentang dirinya. Ini saya berprestasi, ini saya bisa. Nah, jadi seperti itu ya penguasaan. Yaitu ada di sini kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Di sini kita bisa melihat kebebasan ini seperti apa ya, Ibu? Bebas untuk memilih kegiatan pembelajaran dia mau. Bebas dia memilih mau jadi apa nanti gitu. Kebebasan itu. Jadi mungkin anak melakukan pelanggaran di dalam kelas. Misalnya dia melakukan pelanggaran, ternyata kebutuhan dasar manusianya dia ingin kebebasan, makanya dia melakukan itu. Oh iya, karena peraturan terlalu ketat, jadi dia merasa tidak bebas, mungkin mulai berinaya. Atau mungkin dia di dalam kelas terus belajarnya dia nggak bebas, jadi dia melakukan sesuatu yang membuat kita mungkin mengecapnya melanggar peraturan, ternyata tidak. Itu adalah kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, akan kebebasan dia tidak merasa bebas sebenarnya, makanya dia melakukan pelanggaran tersebut. Kelima adalah tentang kesenangan. Nah, di sini mungkin anak-anak ingin merasa senang, misalnya dengan diajak ibu guru bermain, berlari, dia senang. Nah, dia butuh kesenangan itu, kebutuhan akan kesenangan. Dia misalnya suka cuel-cuel bu guru biar dikejar sama bu guru. Dia ingin kesenangan sebenarnya itu. Ada kan anak-anak cubit bu guru dia lari kan? Berarti dia butuh lagi, butuh untuk butuh akan kesenangan tadi. Mungkin belajar dalam pun nggak senang bagi dia mau berubah Kadang kita sebagai guru situasi. atau bidak ya Bu Rina ya, kita nggak tahu kalau belajar itu bisa membuat anak bosan. Jadi anak itu kita nggak mengerti perasaan anak, rasanya dia butuh kesenangan, jadi dia ganggu, tapi kita merasa kayak anak nih udah tahu belajar gitu. Padahal dia itu adalah kebutuhannya gitu, kesenangannya. Benar Bu Lia. Berarti dari tadi kita udah belajar, berarti kita tidak boleh mengatakan anak itu seperti itu. Kita harus melihat dulu apa kebutuhan dasarnya yang mungkin belum terpenuhi. Mungkin ketika anak tidur di kelas, seperti tadi ada ya Bu Guru, dia tidur di kelas. Ternyata setelah kita lihat, kita tinjau ke mamanya, memang dia tuh tidurnya larut malam misalnya. Berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi gitu. Dan ada lagi, ya mungkin dia tidak ada mendapatkan makan pagi,
makanya dia Iya, tadi tidur dia atau ribut ke sana ke sini, perutnya lapar gitu. Ini ibu-ibu, ini anak ya lagi apa itu ibu-ibu? lagi sedih, Bersedih dia ya. Di sini apa yang dipikirkannya ya? Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Nah, ini kebutuhan apa ini kira-kira ibu? Ah ya, berarti anak senang bernyanyi, tapi ibu guru bilang tidak boleh. Ternyata dia menginginkan kebutuhan untuk kesenangan itu yang dia inginkan. Nah, ini lagi ya ibu ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Pengen bisa, apa Ingin disanjung. Apa itu kira-kira? Nanti penguasaan tadi. Kita kembali lihat tadi lagi. Kebutuhan apa itu? Kesenangan. Penguasaan tadi. Penguasaan ya, ingin disanjung, ingin jadi nomor satu ya. Bawaannya Dia cantik. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu Bebas. guru saja yang melihat. Nah, itu apa kebutuhan? Kebebasan. Nah, anak ingin kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu apa itu ya? Kasih sayang. Apa itu? Kira-kira? Kasih sayang kayaknya. Rasa diterima gitu. Ah ya, rasa diterima ya. Nah, tidak ibu gurunya menunjukkan ke teman-temannya, berarti dia tidak diterima rasanya sama ibu gurunya. Nah, pernah kita mengalami yang seperti itu ibu-ibu di dalam kelas? Sering lah. Sudah terbuka pikiran kita ya. Berarti kebutuhan anak yang nggak tercukupi ternyata. Itu kelima yaitu posisi kontrol seorang guru. Di posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, ibu-ibu sudah menerapkan yang diantara yang 5 ini, kira-kira apa yang sudah ibu terapkan di sekolah? Sebagai Teman. coba kita lihat ya, sebagai temankah, penghukumkah, atau pemantaukah ya. Di sini kita bisa lihat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu apa namanya itu? Kamu ya. Itu apa namanya? Menghukum. Ada juga berceramah dan mengatasi, seharusnya ibu kecewa, ibu kecewa, kamu sih. Nah, jadi menyalahkan anak, jadi anak merasa apa itu? Bersalah. Anak merasa bersalah ya. Kalau posisi teman, membuat alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah nak kita buat, ya nggak kasihan sama ibu. Nah, itu sebagai teman gitu kan. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengatur. Nah, kamu tahu kan aturan di sini? Kamu tidak boleh seperti ini, kamu itu. Berarti kita sudah melakukan posisi pemantau. Di sini itu posisi manajer. Posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Nah, contohnya, nah, dengan kamu melakukan ini, apa kira-kira yang kamu dapatkan? Kalau kamu memukul teman, bagaimana? Kalau kamu dipukul, bagaimana ya rasanya? Seperti itu. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan sendirinya anak akan menjawab. Nah, ini lagi. Guru berkata, kalau di penghukum guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ya, itu hukuman ya. Saat guru di posisi penghukum, guru akan berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu dapat hukuman. Kalau guru berdiri di pembuat orang merasa bersalah, dia akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatasi kamu, ibu stres melihat kamu selalu seperti ini. Jadi anak itu merasa bersalah dia. Nah, teman di posisi teman, ibu bilang, ayolah lakukanlah nak, demi ibu, nak kasihan ke ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu itu lelah, nggak sayang sama ibu. Itu teman. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya hari ini? Kenapa kamu seperti itu? Itu memantau itu.
Nah, seorang manajer, apa yang kita yakini? Nah, tanya kepada anak, apa yang kita yakini? Apakah sudah bisa kita kerjakan? Apakah untuk memperbaiki masalah ini apa yang kita lakukan? Nah, itulah posisi seorang manajer. Nah, kira-kira yang paling bagus di antara yang 5 itu posisi kontrol yang mana kira-kira ini? Teman. sama manajer. Manajer. Berarti yang paling bagus kita lakukan di sekolah kita untuk menerapkan budaya positif yaitu sebagai Manajer. manajer. Nah, kita lihat ya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Di sini kita bisa melihat ada segitiga restitusi yang di bawah yang mana yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Kita lakukan kepada ini sebagai posisi manajer, kita melakukan segitiga restitusi kepada anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kalau dalam menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang manusiawi. Nah, itu kita stabilkan identitasnya dulu. Ada lagi pernyataannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Nah, itu stabil. Jadi identitas anak sudah stabil. Kita lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Kita cari tindakannya itu salah atau benar. Nah, bisa kita beri pertanyaannya itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Berarti kamu punya alasan ya, apa ya alasan kamu untuk melakukan itu. Jadi dalam penyelesaian masalah kita menggunakan segitiga restitusi dengan pertanyaan itu. Yang selanjutnya boleh kita bertanya, adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira seperti apa ya nak ya? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya sudah dapat kita tindakannya itu bahwasanya tindakannya salah, kita tanya keyakinan anak. Di mana di sini kita bisa tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya nak. Nah, jadi anak tahu nilai apa yang telah sepakat sama ibu kemarin ya. Berarti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa kamu mau seperti yang ini atau lebih baik lagi? Jadi kita tanyakan kepada anak keyakinannya, nanti anak akan menjawab apa keyakinan yang sudah disepakati sama ibu guru. Nanti dia akan tahu bahwa tindakannya itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang dibuatnya sama ibu gurunya. Nah, dengan itu, dengan penerapan segitiga restitusi, bisa kita melakukan, nah ini dia ya, perbedaan restitusi dengan kucing dalam konteks pendidikan. Kalau restitusi itu fokus kepada penyelesaian seorang murid yang membuat kesalahan. Kalau kucing tidak dilakukan pada murid yang berbuat kesalahan atau memiliki masalah. Kucing untuk semuanya. Kalau restitusi memang untuk murid yang melakukan kesalahan. Kalau restitusi, proses restitusi mengembalikan murid terhadap keyakinan diri atau nilai yang telah disepakati. Kalau kucing, proses kucing dilakukan untuk mengembangkan potensi murid atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi untuk mengembangkan potensi murid dan menyelesaikan masalah sendiri. Kalau restitusi bisa mengembalikan murid terhadap keyakinan yang sudah dipunyanya. Restitusi memang untuk murid yang melakukan kesalahan. Kalau restitusi, proses restitusi mengembalikan murid terhadap keyakinan diri atau nilai yang telah disepakati. Kalau kucing, proses kucing dilakukan untuk mengembangkan potensi murid atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi untuk mengembangkan potensi murid dan menyelesaikan masalah sendiri. Kalau restitusi bisa mengembalikan murid terhadap keyakinan yang sudah dipunyai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kesalahan dalam penyebutan penyampaian materi atau perlakuan saya yang tidak sebenarnya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.